atas karunia dari Allah, amal soleh menjadi sempurna. Dan alhamdulillah atas karunia dari Allah, kita bisa menghadiri sholat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah sehingga bisa istiqamah melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada imam kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya serta siapapun, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi menjelaskan tentang indikator seorang muslim agamanya berkualitas. Apakah agama kita berkualitas? Tergantung sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yang artinya ciri dari seorang muslim yang baik, yang berkualitas adalah tarkuhu ma la ya'ni, hidupnya senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam urusan akhirat kita ataupun meninggalkan hal-hal yang bermanfaat untuk urusan dunia kita. Dalam konsep Islam, dunia kita ambil bukan ditinggalkan, tapi sebagai sarana untuk kesuksesan di akhirat. Makanya yang namanya zuhud tidak harus penampilannya biasa. Pernah ada sahabat Nabi bertanya, wahai Nabi, di antara kita ada yang suka memakai sandal yang bagus. Di antara kita juga ada yang suka memakai baju yang bagus. Apakah ini termasuk sombong? Kata Nabi, tidak. Yang disebut sombong adalah batarul haqqi, dinasehati dari Al-Quran dan As-Sunnah menolak, itu sombong. Wa ghamtun nas, suka meremehkan orang lain, dilihat dari harta, dari jabatan, dari performa, kemudian direndahkan, itu namanya sombong. Adapun orang yang suka memakai sandal yang bagus, pakaian yang bagus, kalau dikiaskan mungkin ada orang senang menggunakan HP bagus, tidak mengapa. Innallaha jamil, Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal, Allah suka dengan yang indah-indah. Dan Allah senang melihat
seseorang yang diberi rizki kemudian dipakai rizki itu dalam rangka ibadah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sore kali ini kita akan membahas ada 10 hal yang harus kita tinggalkan. Mengapa? Karena 10 hal ini tidak bermanfaat. Ini sebagaimana pendapatnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Fawaidul Fawaid, yang beliau tuliskan asyratu asya'in dha'i'atun la yuntafa biha. Ada 10 hal yang harus kita tinggalkan karena tidak ada manfaatnya. Yang pertama adalah ilmun la yu'mal bihi. Dalam Islam yang namanya kebodohan itu tercela. Tidak mau ngaji itu tidak baik, harus belajar. Namun setelah memiliki ilmu tidak cukup. Orang kuliah sampai S3 tidak cukup. Orang ngaji setiap hari tidak cukup sampai mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sangat tidak bermanfaat ilmun, memiliki ilmu la yu'mal bihi, tapi tidak diamalkan. Di Indonesia, masyarakat Jawa khususnya, kalau ada orang bodoh enggak mengamalkan ilmu kayak kerbau. Kalau di Timur Tengah punya ilmu enggak diamalkan, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai membawa kitab-kitab besar tapi enggak tahu manfaatnya. Makanya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, ulama di kalangan tabi'unat tabi'in, beliau mengatakan begini: al-ilmu alladhi la yu'mal bihi kasyajari bila thamarin. Atau dalam ungkapan yang sering kita dengar, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Kita punya tanah, anggap saja depan rumah atau samping rumah atau belakang rumah beberapa meter, ditanam pohon mangga. Dari kecil sampai 5 tahun sampai 10 tahun, bahkan sampai 20 tahun pohon mangganya besar. Mungkin sebesar tiang ini kalau sampai puluhan tahun. Tapi tidak ada buahnya. Ditanam 20 tahun, 30 tahun yang lalu enggak pernah berbuah. Maka dalam bayangan kita kayaknya lebih baik pohonnya kecil. Pohonnya 1 meter tapi ada buahnya. Sama kita ngaji, banyak setiap sore buka YouTube, membaca, mengkaji, diskusi, enggak ada manfaatnya kalau tidak diamalkan. Makanya niat dari rumah ke masjid tujuannya 1, tambah ilmu, tambah amal.
punya pohon bertahun-tahun nggak berbuah. Lihat tetangga semeter buahnya ada 2 atau 3, enggak apa-apa, tapi ada buahnya. Maka dalam benak kita ditebang saja apa ya, pohon yang besar enggak ada buahnya. Bisa jadi kalau kita hanya targetnya belajar tapi enggak mengamalkan, bisa jadi Allah ganti kaum yang lain yang mau belajar dengan targetnya mengamalkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, laisal ilmu bikathratir riwayah. Yang disebut dengan ilmu bukan yang banyak riwayat, bukan yang banyak membaca, bukan yang banyak nulis, bukan yang banyak bicara, bukan yang banyak tebar pesona, walakinnal ilm bihasyatillah. Sing disebut dengan orang berilmu adalah orang yang semakin takut kepada Allah. Maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Fawaidul Fawaid, ada hal yang sangat tidak bermanfaat kalau kita punya ilmu kemudian tidak diamalkan. Yang kedua, ternyata punya ilmu, habis belajar, habis ngaji, diamalkan tidak cukup. Punya ilmu diamalkan tidak cukup, sampai beliau mengatakan yang harus kita tinggalkan yang tidak bermanfaat adalah amalun, amal, beramal, la ikhlasa fihi wala iqtida. Beramal saja tidak cukup, harus terpenuhi 2 hal, yaitu harus ikhlas. Sedekah 1 miliar supaya dibilangin dermawan, itu enggak bermanfaat. Ternyata ikhlas saja juga enggak bermanfaat, sampai iqtida, sampai mengikuti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat An-Nasa'i menjadi dalil kalau tidak ikhlas sudah dipastikan enggak diterima Allah. Salat maghrib bukan karena Allah, enggak enak sama teman, jelas enggak diterima. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbalu, tidak menerima, minal amali, dari sebuah amal, illa ma kana khalisan liwajhi, kecuali ikhlas. Saya salat hanya mengharap ridho, pahala dari Allah. Puasa, saya puasa biar sehat, salah. Tujuan pertama, la'allakum tattaqun, tetap mendapat ridho dan pahala dari Allah. Saya sedekah biar tambah kaya, salah. Niat pertama harus karena Allah. Saya rajin sedekah biar dagangannya laris, salah. Karena sedekah sama Allah tidak akan menerima amalan kecuali ikhlas karena Allah. Adapun setelah puasa jadi sehat, bonus alhamdulillah. Salat malam, badan jadi sehat, bonus alhamdulillah. Namun ikhlas saja tidak cukup, harus mengikuti petunjuk
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal ada orang kepingin membuang sial, ada orang kepingin dijauhkan dari musibah, ada orang kepingin masa depannya cerah, terus melakukan puasa yang Nabi enggak mengajarkan, sebaiknya ditinggalkan. Ada orang lebih memilih puasa mutih daripada Senin dan Kamis. Ustadz, gimana kalau saya Senin Kamis oke, puasa Daud oke, Ayyamul Bid oke, sama puasa mutih juga oke? Itu namanya mencampur adukkan. Amalkan yang sudah jelas-jelas dalilnya sahih. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal, ada puasa Arafah, ada puasa Asyura. Banyak puasa-puasa yang dalilnya jelas, lebih baik diamalkan daripada, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, amalun la ikhlasa fihi wa la iqtida, merupakan amalan yang sudah beramal, sudah beribadah, tapi tidak bermanfaat. Kemudian yang berikutnya, apa yang tidak bermanfaat? Malun la yunfaq minhu. Tidak bermanfaat yang berikutnya adalah seseorang memiliki harta yang sebenarnya kalau mau jujur ya harta milik Allah, tapi kita diberi amanah harta, kemudian tidak diinfakkan, itu termasuk tidak bermanfaat. Tidak ada dalil dari Al-Quran atau dari As-Sunnah atau dari ulama salaf kita diwajibkan menyimpan harta, tidak ada dalilnya. Harta bukan disimpan tapi diinfakkan. Kata-kata diinfakkan tidak harus berinfak di jalan Allah, tidak harus sedekah, itu jelas membelanjakan harta untuk kebutuhan rumah tangga itu adalah sedekah yang terbaik. Banyak dalil, banyak ayat, kita disuruh wa anfiqu, anfiq, unfaq. Semua dalil menjelaskan kepada kita punya harta biar bermanfaat, diinfakkan. Logika matika kita, dalam pandangan kita, mengeluarkan harta, menginfakkan harta, misal punya uang 1 juta, diinfakkan 25.000, kan matematika kita 1 juta kurang 25.000. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, ma naqasat shadaqatun min mal, ma tidak, naqasat tidak berkurang, shadaqatun min mal, kalau punya harta disedekahkan. Mohon jangan salah paham, sedekah harta tidak hanya untuk masjid, bahkan dia membelanjakan harta untuk kebutuhan keluarga, itu sedekah terbaik. Karena sedekah umum hukumnya sunnah, sedangkan bersedekah dalam artian menafkahi keluarga hukumnya wajib. Nabi menjelaskan dalam hadis Muslim, harta
kalau disedekahkan, diinfakkan nggak berkurang. Gimana yang bisa kita pahami? Kita perhatikan surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai', dan apa saja yang Anda infakkan. Syai' itu artinya sesuatu umum. Mau harta 1.000 rupiah, mau uang 100.000, mau makanan, mau minuman, bebas Anda infakkan. Kata Allah, fahuwa yukhlifuh. Memang hartanya berkurang, fahuwa yukhlifuh, tapi Allah ganti. Masa Allah dusta, masa Allah mengingkari janji? Makanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sangat enggak bermanfaat kalau punya harta tidak diinfakkan, malah disimpan. Sampai punya harta ngajak keluarganya makan di mana, itu sedekah terbaik. Kenapa? Karena menafkahi, memberi makan keluarga hukumnya wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Anda punya 1 dinar, diinfakkan di jalan Allah untuk jihad, bagus. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Anda punya 1 dinar, disedekahkan kepada orang miskin, bagus. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dhamuha ajron, sing pahalanya paling besar, alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang Anda infakkan, yang Anda berikan untuk keluarga, kebutuhan anak dan istri, siapapun yang di bawah tanggungan Anda. Jadi, Ustadz, apa ndak boleh menabung? Boleh. Tapi mindset kita adalah menginfakkan harta. Habis datang lagi, fahuwa yukhlifuh, surat Saba 39. Ke logika kita jamaah. Seorang ayah ngasih uang 100.000 sama anaknya. Anaknya lapor, ayah, tadi ayah kan ngasih 100.000, 10.000 saya berlatih infak ayah. Saya masukkan ke kotak masjid, saya mau berlatih infak, jadi tinggal 10.000. Terus di sekolah ada teman saya ndak punya uang, mau makan juga ndak punya duit, saya traktir 15.000. Saya makan 15.000, habis 30, sekarang uang tinggal 60.000. Hari berikutnya ayah nanya, uangnya masih enggak? Sudah habis ayah. Pasti ayah akan memberi. Melihat kebaikan anaknya, ayahnya pengen ngasih lagi. Kalau anak dikasih 100.000, nah uangnya masih ayah. Ayahnya enggak akan ngasih, kan masih ada. Logika sederhana. Jadi harta itu memang diinfakkan. Tidak ada dalil, ayat, hadis, ulama salaf, harta kok disimpan, tidak. Tapi dibelanjakan, diputar. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, malun la yunfaq minhu, punya harta tapi disimpan. Kalau menurut pakar ekonomi, punya uang disimpan terus terkena inflasi, harusnya diputar, dibisniskan, misalnya diinfakkan, dibelanjakan, diputar dan sebagainya. Berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah, qalbun farigun min mahabbatillah. Yang tidak bermanfaat adalah orang punya hati. Orang punya hati
tapi tidak diisi hatinya kecintaan kepada Allah. Banyak para ahli ilmu membagi hati menjadi 3. Salah satunya pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ada yang namanya qalbun sahih, punya hati, hatinya sehat. Ini hatinya orang beriman. Yang kedua, qalbun maridun. Ini hatinya orang fasik. Orang fasik itu ya orang beriman, ya orang muslim, tapi lagi lemah, imannya lagi turun, akhirnya tidak mentaati Allah. Yang ketiga yang paling parah, qalbun mayyit. Hati yang sudah mati, diapa-apain gak dapat hidayah. Itu adalah hatinya orang kafir dan hatinya orang munafik. Yang saya maksud jamaah yang dimuliakan Allah, hati kalau sudah sakit apalagi keras, itu kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 74, fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Kita jamaah kalau jalan-jalan ke gua, entah gua Lawa atau gua Petruk atau manalah, itu kalau masuk gua kita akan melihat banyak air yang jatuh ke bawah dari langit-langit. Jatuh ke bawah, batu-batu yang kerasnya Masya Allah. Kalau kita sentuh, yang saya pahami, mungkin salah ya, itu batunya keras melebihi bodi mobil. Sekarang kan mobilnya bodi kaleng ya. Ini kerasnya didorong itu, kalau dipukul kita sakit. Tapi terkena air satu tetes, qadarullah lubang. Bahkan batu itu ditetesin lama-lama menjadi terbelah. Nah, hati manusia kal hijarah, seperti batu, tapi disebutkan asyaddu qaswah, lebih keras dari batu. Silakan perhatikan orang KTP-nya Islam, tapi tidak pernah ke masjid. Jangankan ke masjid, tidak pernah sholat Jumat. Bahkan ada orang yang sholat setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha, ini enggak nongol. Betul-betul Allah kalau sudah menyesatkan, tidak ada yang bisa memberi hidayah. Maka sangat rugi punya hati. Kalau kata Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin, manusia sebenarnya sing paling penting hatinya. Yang jadi raja itu hatinya. Sebagaimana Nabi menyebutkan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau hatinya sehat, jangankan ke masjid 5 menit, jauh berapa kilo akan datang ke masjid kalau sehat. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hatinya sudah sakit, semuanya sakit. Orang kalau sedang lemah iman, makan pakai ayam terasa makan pakai mendoan dingin. Tapi kalau imannya kuat, mau dingin mau panas terasa kayak ayam goreng. Dari mindset, dari hati. Makanya jaga hati supaya hati kita tidak sakit atau mati. Dan yang paling hebat menjaga hati adalah di masjid. Ring pertama ngecas iman namanya masjid. Kok tahu dari mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah
dari Mekah menuju Madinah, enggak ada yang dipikirkan kecuali bangun masjid. Enggak mikir rumah dulu. Bahasa orang-orang soleh, al-jar qoblad dar. Lingkungan yang baik sebelum kita punya tempat tinggal. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, berikutnya yang tidak bermanfaat adalah badanun atau jismun mu'attalun min ta'atillah. Yang tidak bermanfaat adalah punya badan sehat, bisa berjalan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa melangkahkan kaki, badannya sehat tapi tidak dipakai untuk ketaatan kepada Allah. Saya mau sampaikan supaya kita malu kepada Allah. Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an datang kepada Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana rajulun a'ma. Saya wahai Nabi, laki-laki yang tidak bisa melihat, buta. Laisa li qaidun, laisa li khadimun yakuduni ilal masjid. Saya tidak punya pelayan wahai Nabi, wis buta, tidak punya pembantu, tidak punya pelayan yang bawa saya, yang nuntun saya ke masjid. Dan sebagaimana Anda tahu, banyak serangga, banyak binatang-binatang di padang pasir. Boleh ndak wahai Nabi minta diskon? Kalau bahasa ibu-ibu belanja minta diskon. Apa itu? Saya enggak ke masjid, wong saya buta, enggak ada yang nuntun saya. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam nanya, hal sami'tan nida? Anda kan buta, enggak bisa melihat, Anda dengar adzan tidak? Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu. Padahal dulu kan masjidnya jarang, kalau adzan naik di tempat tinggi. Sekarang masjid di mana-mana ada. Satu perumahan ada masjidnya 4. Satu perumahan masjidnya 4. Kadang satu RW ada masjid, ada musola. Wis di mana saja, ndak ada alasan. Kalau enggak dengar dari depan, belakang, kanan dan kiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ajib, datang ke masjid. Buta jamaah. Buta saja disuruh ke masjid. Lah kita badan sehat, bahasa lari masih kuat, hujan masih kuat, kok kita enggak mau ke masjid? Demi Allah, itu hal yang tidak bermanfaat, punya fisik yang sehat. Sering kita mendengarkan Abu Qilabah, sahabat Anas bin Malik yang meninggal di negeri Syam tahun kurang lebih 104 Hijriah. Sering kita sampaikan kisahnya. Matanya enggak bisa melihat dengan baik, pendengarannya enggak baik juga, tangannya buntung, kakinya buntung. Ketika meninggal, orang-orang yang menyaksikan, demi Allah, ini orang ahli ibadah, serba kekurangan, malamnya terkenal sholat malam, siangnya terkenal puasa sunnah. Orang yang buntung, serba keterbatasan fisiknya. Makanya
Nabi SAW menjelaskan kepada kita, besok kita akan laporan kepada Allah punya fisik yang sehat, an jismihi fima ablah. Kita punya badan sehat, besok ditanya Allah, dulu Anda badan sehat dipakai untuk ibadah apa tidak? Sholat on time apa tidak? Berjamaah apa tidak? Itu masuk kategori la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Besok di hari kiamat manusia semuanya secara umum tegang, ketakutan. Saking ketakutannya berdiri dalam sebuah riwayat, pokoknya lama banget di padang mahsyar berdiri tegang, enggak bisa menggerakkan kaki saking tegangnya, kecuali aman ditanya 4 hal. Salah satunya ditanya fisik sehat dipakai untuk apa. Kalau sukses baru bergerak, saking bahagianya. Makanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, salah satu hal yang tidak bermanfaat punya fisik yang bagus. Ini aneh jemaah, aneh. Siapa di antara kita yang olahraga ngantuk? Tenis meja ngantuk siapa? Main bola ngantuk siapa? Bulu tangkis ngantuk siapa? Giliran dengerin khutbah ada yang ngantuk. Sebenarnya bukan ada, mayoritas. Kadang ngaji bersandar AC ngantuk. Jadi Masya Allah, yuk supaya bermanfaat, punya badan kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang kami sampaikan, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.